Good morning. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pagi ini kita akan ada Hangout with Alumni series yang akan ketemu sama salah satu alumni kita di angkatan 2015, Sabrina Kono. Hai Ricky, ada Ricky Anderson. Nah, Sabrina Kono udah hadir bersama kita. Kita akan langsung invite ya. Kita akan cari tahu apa sih kegiatan Sabrina Kono dan bagaimana dia bisa mengatasi uh, kondisi selama pandemi COVID ini sehingga bisa ternyata membuat satu gebrakan produk yang nanti kita akan lihat. Nah, hari ini kita punya IG Live akan ada sambil ngicip-ngicip nih. Aduh, hai Kono. Ada Koron Prasanto. Hai. Kono ini adalah nggak cuman ahli bikin cemilan manis, tapi juga ahli bikin kopi loh. Koron itu ahlinya kopi. Nanti kapan-kapan mau ya kita undang Koron juga. Hai Kono, boleh Hai, cek suara kamu? Oh, boleh? sorry. Ini terulang lagi Kono. Saya itu ya suka begini nih, maaf ya. Lupa pakai pakai kuping-kupingnya. Kata Kono, Miss Dea ini ada-ada aja. Sebentar ya, maaf. Oke, sip. Nah, Kono sudah bersama kita dan saya sudah pasang kuping-kuping saya. So, Kono, can you hear my voice? Yes, Miss. Oh iya, very clear. Thank you. Hai Bu Lili. Wah, ada our beautiful Vice Rector. Thank you for joining us today. Hai Bu Lili. Hai Vera. Biasanya kalau ada Vera, bawahnya langsung ada Sermike nih. Ada Natania juga. Welcome. Kono, apa kabar? Baik, Miss. Miss, apa Makin kabar? cantik kamu. Iya, Ai juga udah mulai masuk kantor dengan pembatasan khusus, Kono. Jadi kampus Oh, udah mulai dibuka, tapi kita batasi jumlah orang yang bisa datang ke kantor. Jadi untuk dosen-dosen kita bikin kayak shift gitu. oh. Soalnya kemarin aku lihat dari Kementerian Pendidikan katanya kalau kuliah masih diliburin, masih online kan katanya. Iya. Cuman nah kita ada keberuntungannya sih Kono karena kita itu vokasi. Jadi kalau kita lihat di poin 3 yang di-share oleh Pak Nadim, itu untuk vokasi kita boleh mengupayakan untuk praktek tetap tapi dengan pembatasan jumlah sama protokol yang sangat ketat gitu. Jadi nanti Oh. kita sudah bikin plan A, B, C, D, E supaya prakteknya bisa tetap jalan. Soalnya kesian loh adik-adik Iya. 2019-nya Kono itu prakteknya cuma 4 minggu waktu itu. Oh, karena Kalau sempat kepotong ya pas bulan Maret. langsung, yes, langsung kepotong. Nah, sekarang kita mau hangout nih sama Kono. Kono, nanti sebelum tadi saya udah posting ya di sebelum IG Live ini tentang saya kemarin udah makan, udah habis setengah. Saya makan udah habis setengah, jadi terus saya ingat, oh iya, hari ini saya mesti bawa, jadi saya spare. Nah, hari ini kita akan cari tahu bagaimana seorang Sabrina Kono itu menjalani kuliahnya selama 4 tahun sampai akhirnya sekarang dia membuat sebuah bisnis yang rasanya itu dimulai pada saat COVID ini ya Kono. Nanti kita akan Iya, cerita benar. sampai Kono akhirnya membuat produk ini dan nanti ternyata setelah saya cobain itu juga bisa di pairing dengan salah satu produk dari adik kelasnya Kono. Nanti kita akan lihat ya. Nah, Kono, Iya. boleh cerita nggak ini biasanya saya tanyain sama alumni-alumni sih, karena ternyata banyak alumni kita yang menemukan Podomoro University Hotel Business Programnya itu ternyata tidak sengaja atau karena deket sama rumah gitu ya. Nah, kalau Kono sendiri menemukan Hotel Business Program waktu itu gimana, Kono? Jadi dulu itu waktu SMA, Miss. Jadi kan kita lagi sibuk pusing mikirin kuliah mau di mana. Terus Ha-ha. aku itu emang kuliahnya tuh gak mau di Bandung karena aku pikir aku ngerasa tuh kalau di Bandung aku kayak gitu-gitu aja. Aku pengen cari lingkungan yang bener-bener baru. Jadi kayak aku bisa
lebih open, terus kayak networknya juga lebih banyak. Jadi aku cari di Mm-mm. Jakarta. Terus waktu itu ada pameran gitu di SMA kan, jadi banyak-banyak banget kampus-kampus yang datang. Terus ada satunya Podomoro University, terus aku ditawarin, kalau nggak salah waktu itu masih Ko Yusuf deh. Terus Oh, dia Kak kayak Ucup. tawarin, iya, dia Iya, iya. tawarin kayak tentang hotel bisnis program ini. Terus dia bilang kayak bisa magang ke Dubai, terus ada beasiswanya juga. Soalnya kan aku itu memang nyari yang ke luar kota, tapi aku juga nyarinya yang beasiswa karena aku nggak mau terlalu ngeberatin orang tua kan, karena aku juga udah harus pindah kota gitu. Jadi aku nyari beasiswa, terus aku daftar di Podomoro, terus dapat beasiswanya lumayan kan. Wah, iya. Congrats, Terus akhir congrats. Terus akhirnya aku masuk. Dari situ juga aku benar-benar milih sendiri, Miss. Jadi orang tua nggak ada yang kayak maksa aku harus kemana-kemana. Aku sampai milih Podomoro aja itu aku cuman kayak bilang kayak aku mau kuliah di sini, terus aku jelasin, terus mereka kayak terima-terima, terus setuju, terus ya udah aku daftar semuanya sendiri, Miss. Sampai waktu itu aku ngukur alma mater itu ke Jakarta, aku sama teman-teman aku, malah nggak ada orang tua aku ke Jakarta. Wow, luar biasa ya. Your parents benar-benar supportive dan benar-benar percaya ya sama Kono ya. Hebat loh. Iya. Iya kan, nggak Soalnya banyak yang karena masih penting banyak yang kita bisa dianterin kan. jelasin. Iya, karena aku Oke. kalau orang tua aku tuh yang penting kayak bisa jelasin terus kenapa alasannya milih, terus kalau aku kayak alasannya masuk di mereka ya mereka bakal support aja gitu. Wow. Nah, terus mulai masuk nih. Setelah Kono akhirnya ternyata Kono tahu dari Ko Ucup, terus baru itu dapat beasiswa, terus masuk ke Podomoro University. Eh, Kenapa seorang Kono itu langsung memilih hotel bisnis program AKK? Apakah memang dari kecil pengen di perhotelan atau pas kuliah pengen di perhotelan? Apa yang membuat seorang Kono itu tertarik masuk ke hotel bisnis program? Dulu itu aku waktu kecil ya, Miss, dari TK kayaknya aku tuh mau banget jadi dokter gigi padahal, Miss. Terus itu Oh, oke oke. Terus cita-citanya tuh nggak berubah sampai aku SMA kelas 1. SMA 1 tuh, jadi dari TK sampai SMA 1, bener-bener aku mau jadi dokter gigi gitu. Terus pas di SMA kan ada pemilihan, kayak mau IPA atau IPS kan. Nah, aku Mm-mm. milih IPA, terus aku bisa masuk IPA. Tapi pas di SMA 2 tuh aku kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh jadi dokter gigi. Karena kan hafalannya banyak banget kan, terus biologinya harus bisa ngafalin banyak banget, terus aku mikir kayak aduh aku nggak bisa kalau misalnya ngafalin begitu banyak, apalagi kuliahnya semuanya hafalan gitu kan. Terus Betul, ya betul. udah deh aku cari yang lain apa ya aku suka, terus aku mikir aku suka masak bener-bener. Padahal aku juga baru belajar masak di SMA, cuman kayak aku ngerasa asik aja gitu masakan, karena kan mengekspresikan diri gitu kan, Miss, nggak yang harus mengikuti rule, jadi kayak terserah aku mau bikin kayak apa gitu kan. Terus jadi aku kayaknya aku coba deh di masak, tapi aku nggak mau cuman yang tata boga doang, karena aku mikirnya kalau tata boga ilmu yang aku dapat cuman dimasak doang, sedangkan aku mau ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi aku milih perhotelan gitu. Oh, nah, ada Chef Budi nih udah join kita. Nah, eh Kono, setelah kamu masuk kan ya, itu kan Kono itu anak 2015 berarti masih angkatan yang kedua. Jadi kita Hmm. waktu itu baru buka 2014, lalu 2015 ada angkatan yang kedua. Nah, kita kan istilahnya nih ya, karena masih baru startup university juga, kita kan masih mencari bentuk, lalu kita sama-sama explore sama students. Biasanya students akan kasih masukan sama kita. Apa yang Kono rasain pada saat Kono kuliah di semester 1 dan 2? Itu kan lagi di langsung dihajar praktek semua kan Kono. Capek banget Iya, nggak iya. sih? Jadi aku tuh justru sebelum masuk nih, Miss, aku karena Podomoro aku tahu baru, aku nyari-nyari anak yang masuk juga ke Podomoro, kayak
anak angkatan aku kayak yang masuk sana tuh siapa aja, sampai jadi kita tuh punya grup chat dulu di Line sebelum kita masuk. Oh, Jadi kita udah kenal kayak iya, sama iya, iya, iya. Britney, sama Vivi, sama Jose itu aku udah kenal sebelum aku masuk. Terus Wow. akhirnya Itu jadi dikasih pas tahu aku masuk sama tuh admisi? enggak, aku nyari di Instagram, Miss. Ya, Oh, biasalah stalker kan. iya. Millennials ya. Anak zaman now carinya di Instagram. Oh, terus setelah itu kalian udah kenalan dan udah punya grup bahkan? Udah, pertamanya cuman 10 kayak, karena kan rada susah nyarinya kan. Terus Mm-mm. akhirnya pas udah deket-deket mau masuk, baru banyak banget isinya. Jadi Iya, tuh iya. pas yang kita ambil alma mater ya, kayak sehari sebelum kuliah ospek itu, aku kayak udah kenal gitu. Kayak kenal, itu udah kenal. Terus jadinya setelah ambil alma itu kita jadi kayak makan-makan dulu, karena udah kenal, karena kayak di grup itu Oh, rame banget juga, Miss. iya, iya. Ya, karena angkatan mereka ada sekitar 76 orang ya waktu itu ya. Jadi Iya, terpisah jadi 2 kelas. Nah, Kono, saat kamu ketemu sama, kan kita nggak langsung masak-masak ya semester 1. Jadi semester iya. 1 kan front office sama housekeeping, jadi lebih ke room division. Iya, Gimana Kono menghadapi mata kuliah yang mungkin selama ini Kono belum pernah tahu gitu? Apa isinya gitu? karena waktu itu kayaknya aku terlalu excited atau gimana, aku juga nggak ngerti. Jadi kayak pas masuk tuh kayak seneng aja nih, semua yang dilakuin tuh kayak aku bahagia-bahagia aja gitu. Jadi kayak karena aku di lingkungan baru, terus kayak aku mencoba untuk gak jadi aku yang dulu waktu di Bandung, aku mau jadi lebih terbuka, terus lebih aktif. Jadi aku kayak seneng aja semua yang dilakuin, kayak Pronovis, terus kayak waktu itu juga kita banyak acara kan di semester 1. Kalau nggak Iya. salah, yang ada lari APG itu yang kita Oh iya, nari-nari. betul. Subuh-subuh ya kita nari-nari ya di Iya, Senayan City. Ya ampun. iya. Ulang tahun Itu aku juga ke-46. excited banget. Iya, Yes, itu aku yes, kayak betul. excited banget. Cuman kayak itu kita latihannya sampai malam-malam kan, Miss. Betul, betul. Nah, Kono, pada saat kamu akhirnya masuk ke semester 2 dan ketemu sama kitchen dan pastry, apa yang dirasakan seorang Kono yang memang udah suka masak dan akhirnya beneran nih bisa masak di laboratorium yang memang mendukung fasilitas yang Kono pengen kembangin? Aku ngerasanya senangnya tuh waktu pas masuk semester 2, aku diajarin masak kayak dari hal-hal paling simple, kayak aku diajarin tipe-tipe cutting, terus aku juga kalau di pastry aku juga belajar dari yang namanya bikin bolu. Aku tuh belum pernah bikin bolu sebelumnya. Iya, iya. Terus Dan kayak anak 2015 tuh fotonya gila, keren-keren banget. Nanti saya share ya. Foto mereka pakai pakai iya, apa apronnya jadi Superman gitu kan. Itu itu iya, kece-kece banget tuh. kayaknya tuh kalau aku ngerasa di angkatan kita tuh dulu kayak punya dunianya sendiri gitu, Miss. Kayak nggak peduli orang lain ngomong apa, kayak asik sendiri gitu. Iya, iya, bener banget. Dan itu karena kita bener-bener, dan kalian itu kayak selalu punya sesi foto di setiap sesi kelas. Kebayang nggak? Iya, Itu ya koleksi foto 2015 itu kalau di harddisk saya itu paling banyak loh, Kono. Itu yang kayak karena kita tiap setiap kelas sesi. foto. Iya, iya, bener-bener. Itu bener-bener dan semuanya kayak ikutan foto gitu. Jadi sampai sekarang kalau saya sama Sir Vincent lagi bikin report ya, atau kita mau bikin marketing movement itu stok foto terbanyak itu di angkatan 2015. Dan anaknya semua suka Soalnya foto. Soalnya mungkin waktu dulu itu kita angkatannya cuma satu gitu loh, Miss, kan angkatan atas lagi magang, terus belum ada angkatan bawah, Betul. jadi kayak kita kompak banget tuh, soalnya kan Yes. jadwal kuliahnya juga padat kan waktu itu, jadi kayak bener-bener kayak hampir ketemu tiap hari gitu dari pagi sampai sore kan, Miss. Betul. Jadi Nah, kayak Kono, kompak banget. iya, kamu sebagai sebagai anak rantau kan, jadi kan tidak tinggal dengan orang tua, tinggal di Jakarta sendiri, lalu menghadapi kuliah yang sangat padat itu, kamu adjustment pada saat ketemu sama anak-anak di kampus mudah nggak sih, Kono? Ini buat adik-adik yang Justru, oh perantau iya, juga nanti. Mm-mm. jadi itu aku justru rada kaget sih, Miss, karena kan aku pikir masuk masuk nggak ya ke lingkungannya, karena kan aku juga dari Bandung yang dibilang kota kecil gitu kan. Terus aku kayak satu-satunya dari sekolah aku nggak ada
temen sama sekali. Tapi pas aku masuk tuh kayak mereka bener-bener welcome banget. Soalnya bener-bener kalau di angkatan aku, bener-bener dari pulau mana aja kayaknya ada deh. Kayak dari Sumatera sih paling banyak. Terus kayak Iya, ada dari Bali betul. juga. Terus ada yang dari Bangka, dari Pekanbaru. Jadi tuh kayak karena macem-macem, gak cuma dari Jakarta doang mayoritasnya. Jadi kayak aku ngerasa mereka sama-sama welcome karena mereka sama-sama kayak baru kenal juga, kayak lingkungannya juga baru. Jadi kayak nggak usah takut gitu karena kalau kita beraniin diri untuk terbuka dulu, mereka pasti welcome kok gitu. Betul, betul. Nah itu, jadi adjustment Kono tidak sulit karena ternyata semuanya juga banyak yang perantau juga dan akhirnya mereka malah, nah yang saya surprise itu memang angkatan ini ternyata udah punya grup sebelum mereka memulai kuliah mereka di kampus gitu ya. Jadi memang itu the power of social media, jadi bisa ketemu-ketemu. Nah, Kono, saya ingat banget waktu itu kan Kono akhirnya memutuskan di semester 3 pengen ke Malaysia ya. Kemarin kita Iya. di sekitar 3 minggu yang lalu kita sempat cerita sama Juliana juga. Jadi si Juju bilang iya waktu itu kita sangat kecewa karena kita udah diterima nih, udah nungguin ternyata visanya nggak bisa keluar karena masalah government issues lah ya waktu itu ya. Jadi apa perasaan Kono pada saat udah tahu diterima oleh bintang 5 di Malaysia, tapi ternyata terhambat di masalah pengurusan visanya. Apa yang kamu rasakan saat itu, Kono? Waktu itu sih aku kayak mixed feeling juga sih, Miss. Karena kan kalau misalkan aku beneran berangkat, itu aku kan ke luar negeri selama 6 bulan. Yang Mm-mm. aku tuh nggak pernah keluar negeri waktu itu. Kayak keluar negeri waktu itu cuman ke Malai yang ada di masih di Pulau Kalimantan. Jadi kayak bener-bener belum pernah ke luar negeri. Terus selama 6 bulan, jadi aku juga kayak kalau misalkan aku bener-bener harus berangkat juga aku kayak rada takut-takut dikit gitu kan karena kan aku benar-benar belum pernah terus waktu itu juga aku rada keselnya karena aku harus ngapain gitu aku kan 6 bulan aku nggak Yes. tahu terus aku nggak ada kepastian kayak aku nggak bisa gerak nih aku kayak tadinya aku mikir apa aku coba part time gitu iseng-iseng daripada aku nggak tahu mau ngapain tapi nggak bisa juga soalnya katanya kalau misalkan keterima kita harus langsung berangkat kan dan kalau aku Betul. part time aku nggak bisa kayak gitu kan karena ada kontrak jadi aku juga bingung harus ngapain jadi kerjaan aku cuma di apartemen tiap minggu nggak tahu mau ngapain ya sedangkan yang lain kayak udah pada berangkat juga kan ada malahan yang waktu itu telat itu yang ke Dubai kalau nggak salah yang Mm-mm. ke Dubai itu interviewnya lebih lama tapi mereka berangkat duluan sampai itu aku juga aduh ini gimana kayak aku takutnya semester 4 aku keteteran karena kan kalau misalnya aku belum mulai magang terus tiba-tiba mulai magang kan waktu itu terus dikasih taunya belum ada pemberitahuan kalau magangnya boleh kurang dari 6 bulan karena aku mikirnya Mm-mm. kalau harus 6 bulan kan eh, lumayan juga ya Miss aku nanti semester 4-nya keteteran banget kan Betul, takutnya kepotong takut ya. iya aku takut lulusnya telat juga terus jadinya ada bingung sih cuman aku nggak menyesal atau gimana kalau waktu milih untuk ke Malai karena jadi pengalaman aja. Jadi kayak kita tuh sebagai orang harus punya backup plan lah istilahnya jangan kayak kita punya satu plan itu aja tapi kita harus punya plan-plan lain kalau misalkan plan utama kita nggak berhasil gitu. Jadi kita udah Wow. punya perhitungan dulu lah gitu. Wah, keren nih. Ini nggak sangka ya, dari seorang anak muda yang baru lulus gitu ya, dipastikan bahwa sebagai manusia itu harus punya backup plan. Nah, ini kebetulan saya beberapa waktu yang lalu juga belajar gitu ya dari salah satu CEO-nya GE gitu, Kono. Saya melihat bagaimana dia memimpin perusahaannya dan memang betul dia juga bilang persis sama kayak Kono. Jadi sebagai manusia kita hidup ya harus punya backup plan gitu. Meskipun kita akhirnya mengalir mengikuti apapun yang terjadi di depan gitu, tapi at the same time kalau itu nggak berhasil kita sudah harus punya backup plan dan bisa bangkit lagi gitu ya. Karena itu yang saya Iya. lihat dari timnya kalian. Jadi tim tim ini ya buat teman-teman yang baru menyimak
acara IG Live ini. Jadi mereka itu satu grup itu sudah diterima. Jadi mereka mengikuti proses interview, screening, medical, dan segala macam sampai akhirnya sudah diterima di sebuah hotel bintang 5 di Malaysia. Nah setelah itu kalau memang kita mau ke negara lain kan kita harus ajukan dokumen-dokumen untuk pengurusan visa. Nah ternyata setelah menunggu sekitar 3 bulan ya Kono ya? Iya, 3 bulan. Iya, sekitar 3 bulan itu ternyata dokumennya di-reject oleh immigration. Namanya imigrasinya adalah immigration, saya ingat banget kalau di judul atasnya itu. Nah, pada saat itu ditolak, maka student sama kampus harus udah mulai pikirin tuh, anak-anak kita mau kemana, dan akhirnya waktu itu kita dibantu oleh Pullman Central Park gitu ya. Jadi, nah, kebetulan memang Pullman is belong to our group, dan tapi juga Pullman ini sangat apa ya, melihat kriterianya sangat-sangat detail, dan karena anak-anak ini sudah diterima di bintang 5 di Malaysia, maka di sini pun mereka jadi lebih gampang. Waktu itu dibantu oleh Ibu Sekar dan Pak Amrul ya, Kono. Iya, tapi itu sama-sama Pullman sih, Miss, yang di Malaysia juga kita keterimanya di Pullman. Betul, jadi mereka udah screeningnya udah sangat light karena mereka tahu mereka udah screening yang lebih detail lagi pada saat mereka mau pergi ke Malaysia ya. Terus langsunglah dibuat orientasi dengan, nah kita putuskan untuk memotong masa internship khusus untuk anak-anak yang pergi ke Malaysia waktu itu. Nah, Kono, apa yang kamu pelajari selama kamu internship yang pertama di Pullman Central Park? Jadi kan di Pullman itu kita cuma 1 bulan waktu itu di banket service. Jadi itu pengalamannya benar-benar gak terlupakan sih, Miss. Soalnya capek banget ya. Jadi waktu hari pertama itu kayak kita kayak udah mau nangis-nangis gitu karena kita waktu praktek di semester 2 emang ada pelajaran service, cuman kan kita kelasnya cuma 4 jam ya, Miss. Sedangkan kita itu di banket satu shift itu 8 jam, 9 jam, 1 jam istirahat. Jadi kita harus berdiri selama 8 jam. Terus waktu itu kita dikasih taunya bolehnya tuh pakai heels 3 cm gitu. Kita belum dikasih tahu kalau boleh pakai flat shoes. Jadi ya udah dong, kita kan ikutin aturannya, kita pakai heels semua. Itu, Miss, ya ampun, kakinya kayak udah nggak ada rasanya bisa hari pertama. Udah kebas banget ya, Kono. Iya, terus kan akhirnya besokannya yang cewek-cewek itu dikasih libur, yang cowok tetap ada beberapa yang masuk jadwalnya. Jadi kita semua nyari sepatu, Miss, nyari sepatu flat shoes. Kalau nggak kayak mikirnya, aduh nggak mungkin kita sebulan pakai heels gitu kan. Terus akhirnya ketemu flat shoes, hari kedua juga masih, Miss, itu kayaknya seminggu pertama deh, kayak rasanya tuh kakinya kayak mau copot. Iya. Tiap aku pulang itu kakinya aku ke atasin gitu, Miss, supaya enakan, supaya nggak terlalu pegel. Betul. Itu teler banget sih, dan ini hampir semua alumni yang saya tanya, gimana pengalaman internship itu biasanya semua jawabannya mirip. Di 1 bulan pertama itu nangis-nangis, capek banget, pegel, kesel gitu, karena memang belum familiar juga dengan areanya kan. Nah, setelah 1 bulan di banket, Kono rolling atau dipindah ke hotel atau tempat lain? Aku itu cuman beberapa kali disuruh bantuin di restoran, karena waktu itu restorannya lagi rame, terus mungkin banketnya lagi acaranya nggak terlalu full, jadi aku disuruh bantu. Cuman aku sih ngerasanya selama kita sebulan, itu nggak kerasa gitu loh, Miss, kayak kita udah sebulan nih. Karena tiba-tiba udah kelar gitu. Iya, kita enjoy aja, karena kan kita bersepuluh ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak kita nggak ngerasa kerja sih, sebenarnya kayak playground kita banget itu jadinya. kayak misalkan tiap acara udah ada acara yang beres kan kita yang clear upin tuh, kita kayak buat troli itu kayak sambil main-main gitu, Miss. Cuma kayak kita ngelakuin kerjaan, tapi kita ngelakuin kerjanya tuh having fun, terus kayak kita udah tahu aja apa yang harus dikerjain, jadi kayak kita nggak nanya-nanya lagi, padahal itu kita baru 1 bulan loh, tapi kayak kita udah tahu kalau misalnya ada acara gini, kita harus ngapain aja, terus kalau udah selesai harus ngapain aja, tuh kita udah tahu gitu, padahal cuma 1 bulan. Betul. Dan itu akhirnya setelah Kono kembali dari internship dan masuk ke semester berikutnya, kalau saya nggak salah ingat dan salah catat, Kono itu langsung memutuskan untuk kuliah sambil part-time.
Iya, jadi enggak itu aku mulai part time itu semester 5, Miss. Jadi semester 4 Oh, semester aku baru 5. mulai. Iya, Oke. jadi Semester 5 ya? karena karena semester 4 kan kita ada PPN tuh, Miss. Terus aku Iya, itu betul. Sibuk banget itu. dapat tugasnya. Iya, aku dapat tugasnya itu desain karena nggak ada yang bisa pakai Photoshop kalau nggak salah waktu itu. Maksudnya untuk ngedesain Photoshop. Kan biasanya Photoshop dipakai buat ngedit foto doang, tapi aku bikin kayak desain logo, desain banner, desain sertifikat, itu aku semua yang kerjain. Jadi kayak aku Wah, nggak mungkin part time lagi. Karena waktu itu yang desain cuman aku doang, terus aku harus bolak-balik sampai malam karena aku harus minta approval juga kan. betul, betul. Ya, karena itu salah satu mata kuliah yang diintegrasikan di satu angkatan dengan Iya, beberapa mata kuliah langsung. Jadi kenapa harus jalanin bareng-bareng supaya mata kuliah dari satu mata kuliah lain itu karena kita buatnya terkait dan keluarannya adalah sebuah event yang namanya Pesona Pedas Nusantara. Di angkatan mereka iya, mereka ngomongin mengenai sambal dari berbagai tambah. macam daerah ya. Itu Iya, sampai kita bikin tour ke seluruh areanya Central Park Mall waktu itu ya Kono ya, iya. dengan sambal-sambalnya dan Minta itu bantuan, minta betul minta bantuan bantuan. angkatan bawah itu. Betul, betul. Udah punya adik kelas soalnya. Jadi adik kelas pun Iya, ikut turun jadi volunteer dan desainnya semua dari seorang Sabrina Kono. Jadi dia tidak hanya punya ilmu perhotelan tapi kebetulan memang punya ilmu desain gitu ya. Nah, semester iya. 5 Kono. Kan itu saya rasa-rasa kuliah semester 5 6 itu juga masih sibuk ya. Kamu bisa tuh mengatur waktu antara kuliah sambil part-time. Jadi kan semester 5 itu kita mulai penjurusan, Miss. Aku milihnya kulineri waktu itu. Betul, Terus culinary art ya. iya, terus waktu itu aku emang dari dulu tuh aku punya keinginan kayak aku tuh mau ngerasain namanya kerja di Starbucks karena menurut aku tuh Starbucks tuh brandnya udah dikenal di dunia. Terus aku suka banget kalau yang namanya ngelihat barista-barista Starbucks kerjanya tuh kayak luas gitu, terus kayak enak gitu berhubungan sama kopi, terus belajar mesin kopinya juga. Jadi aku emang udah punya keinginan itu dari dulu kan. Terus aku baru bisa kesampaian di semester 5 karena semester 1 sampai 4 kita tuh hektik banget yang namanya nggak bisa gerak sama sekali. Jadwalnya benar-benar padat Sibuk, kan. sibuk. Mahasiswa Iya, tersibuk. terus Bener-bener. akhirnya aku ngelihat angkatan atas kita, Miss Cisalin yang udah duluan part time waktu itu. Terus aku ngelihat dia aja bisa gitu. Terus apalagi dia itu ngambilnya penjurusannya hotel bisnis ya apa ya Miss Ya, satu hotel lagi? manajemen, HM. Ya hotel manajemen. Nah, dia aja sanggup, masa aku enggak gitu aku mikirnya waktu itu pas mau Mm-mm. daftar. Aku cobalah waktu itu terus keterima di Starbucks Central Park yang di depan lobi yang benar-benar paling rame. Iya, bener. Terus Itu ramenya banget. terus kebetulan itu aku satu store sama Ci Selin. Jadi kayak beruntung banget gitu bisa satu store sama dia. Jadi bisa banyak nanya-nanya ke dia. Terus Mm-mm. tapi aku di situ kayak pertamanya rada kaget sih Miss karena kalau kulineri kan ada prakteknya juga. Prakteknya terus masak kan Miss yang kayak harus berdiri terus masak. Terus bersih-bersih juga kan lumayan fisiknya juga. Terus abis itu harus part time lagi. Jadi kayak pertama-tamanya rada kaget sih kayak aduh aku nggak sanggup kayaknya. Iyalah, karena itu kan berarti kayak kamu kerja double shift loh ya, Kono. 4 jam di Iya, kampus plus beres-beres plus 4 jam lagi di part-time kan? iya. Tapi aku mikirnya tuh waktu awal-awal, aduh kayaknya aku 6 bulan aja deh. Soalnya kalau di Starbucks itu kontrak part-time-nya 6 bulan, Miss. Kalau kamu Oke. keluar sebelum 6 bulan itu ada dendanya. Jadi aku mikir, yaudah deh aku sampai 6 bulan aja deh. Soalnya aku nggak sanggup gitu. Tapi terus sebulan kemudian ada teman aku, Jenny, satu angkatan sama aku yang satu Jenny store Lia juga ya? kebetulan. Iya, Yes. jadi kayak karena ada dia, jadi kayak kita saling support aja gitu. Jadi karena aku mikirnya dia juga sama kayak aku ngalaminnya, terus dia juga kulineri, jadi kayak ada temen lah istilahnya, Miss. Jadi kayak aku bisa tahan gitu. Terus akhirnya setelah 6 bulan, lanjut terus keterusan sampai semester 7. Dari katanya cuma 6 bulan,
bablas Iya, dari semester 5, 6, 7, jadi 1,5 tahun ya. Karena itu pun iya, berhentinya karena kamu harus internship kan? iya. Padahal waktu itu aku Betul. lagi mau ngambil sertifikat Cafe Master, Miss. Cuman udah Oke. nggak keburu karena aku harus magang kan. Jadi Iya, nggak iya. sempet keambil. Betul, betul. Nah, pada saat akhirnya memilih untuk melanjutkan internship di semester ke-8, yaitu internship yang kedua, Kono akhirnya memutuskan untuk pergi bareng sama teman-teman ya? Iya. Enggak, Miss. Iya. Pertamanya aku ke Jepang milihnya. Oh, oke. Terus? Cuman aku nggak sempat dapat keterima karena waktu itu aku nggak milih yang hotel yang ditentuin sama kampus. Aku mau Oke. coba di hotel lain. Terus Oke. katanya di hotel itu udah nggak buka. Jadi ya udah aku pilih akhirnya ke Bali karena aku mikir bosan di Jakarta soalnya internship pertama aku udah di Jakarta kan. Jadi aku mau coba di Bali. Betul. Dan departemennya kali ini berbeda nih. Departemennya apa tuh? Iya. Padahal aku pertamanya tuh ke Bali aku mintanya marketing loh, Miss. Bener-bener Yes, nggak yes. ada sama sekali kepikiran untuk masuk revenue. Terus Yes. aku sempat interview di Marriott Courtyard yang di Seminyak untuk Betul. marketing, tapi aku nggak diterima di sana. Jadi aku dicariin lagi, terus aku disuruh interview di Sofitel waktu itu. Terus Betul. aku di interview sama HR-nya, terus dia bilang, eh, tapi marketing tuh kita udah ada anak trainee, kamu mau nggak coba di revenue? Terus karena aku orangnya kayak, ya udahlah coba-coba aja, aku tuh emang suka nyoba-nyoba gitu, jadi kayak, ya udah iyain aja gitu. Dan akhirnya di Sofitel revenue ya selama 6 bulan ya. Iya, Susah nggak di sih revenue Kono sama 6 belajar bulan. revenue dari nol lagi pada saat di hotel? Awalnya sih susah ya, misalnya kan aku penjurusannya kulineri, nggak ada hotel manajemennya sama sekali. Terus aku waktu itu di Sofitel itu cuma ada cluster director sama manajer. Nah, manajernya itu benar-benar baru banget masuknya cuma beda 2 hari sama aku. Jadi dia duluan masuk, 2 hari kemudian aku masuk. Jadi sama-sama belajar. Terus karena director aku tuh cluster director, jadi dia nggak ada di tempat tuh setiap hari. Dia kayak cuman ada Oke. seminggu tuh cuman 3 hari doang ada di tempat. Jadi aku tuh uh, handover-nya sama trainee juga. Jadi sebelum aku ada trainee revenue, aku handover tuh cuma sama dia. Karena kalau di hospital emang gitu, Miss. Trainee sama Mm-mm. handover-nya dari trainee lagi gitu kan. Itu Wow. mabuk mabuk banget sih, Miss. Soalnya Mabok banyak banget ya banget filenya. kerjaan Iya, baru. filenya tuh banyak banget, terus foldernya banyak banget, sampai aku catatannya tuh harus tulis file ini tuh ada di folder ini, terus ke ini, kalau nggak aku bisa lupa karena foldernya banyak banget. Luar Terus, biasa. iya, terus aku kan belajarnya bareng-bareng sama manajer aku, karena manajer aku juga baru di Sofitel, dia itu pindahan dari Pullman Jakarta yang di Tamrin. Yes. Terus jadi belajar di sana, terus karena dia itu dari bisnis hotel terus pindah ke leisure kan pasti ada beda juga. Jadi Betul. struggle-nya di awal sih kayak karena susah untuk belajar di awalnya karena kan kita sama sekali nggak ada belajar tuh, Miss. Kayak Excel aja tuh aku baru belajar, kayak aku baru tahu oh ternyata tuh Excel bisa kayak gini, aku baru tahu di magang aku yang kedua. Iya betul. Dan karena itu makanya akhirnya kita di kurikulum kita yang baru di 2020 Microsoft Office itu ada satu mata kuliah khusus dan itu masuknya nanti harus ada sertifikasi sampai Excel, Word dan Hmm, PPT dan semuanya. Karena dari angkatan kalian ada masukan seperti itu. Kita nggak pernah diaktifate untuk nambahin berbagai macam fungsi di sebuah office gitu. Jadi IT in hospitality-nya iya. kita akan rubah menjadi sertifikasi itu, Kono. Thanks to your Oh. batch juga. Karena masukan-masukan itu, jadi kita akhirnya tahu. Nah, Kono, setelah kamu magang 6 bulan di sana, terus kamu graduation ya, sudah Iya. skripsi, segala macam, akhirnya kamu sempat bekerja di sebuah perusahaan ya. Itu Iya. bidangnya sama-sama di dunia hospitality dan apakah departemennya departemen yang pernah kamu jalani pada saat kamu internship atau kuliah? Jadi waktu internship aku yang terakhir
itu kan aku belajar tuh di situ tentang revenue. Terus aku tertarik Miss jadinya ke revenue dari yang tadinya awal mau masuk kuliah tuh karena masak jadi ke revenue. Jauh Mm-mm. banget kan. Cuman kayak aku merasa kayak revenue tuh asik juga ya, kayak aku bisa dulu tuh aku mikirnya aku bisa tahu nih revenue hotel ini tuh berapa gitu dari karena aku di departemen revenue. Terus aku jadi apply apply kerjaan tuh kalau nggak yang bisnis analis itu aku revenue analis. Terus aku dapet lah di perusahaan ini sebagai revenue analis juga. Wow, Cuman langsung ya. cuman karena aku itu perusahaannya startup, jadi aku sukanya budayanya startup tuh kita bebas untuk mengungkapkan pendapat kita gitu loh. Terus senioritasnya nggak tinggi, jadi kalau aku ada ide terus aku bilang ke manajer aku tuh santai banget Miss. Jadi kayak manajer aku aja tuh masih muda, jadi kayak kita tuh bener-bener satu tim kayak teman karena di budaya di startup memang kayak gitu. Terus jadi fun aja, aku bener-bener ngerasa kerja itu kayak kuliah lagi gitu karena teman-temannya fun tuh saling support gitu kan. Dan Cuman terus sedihnya belajar ya ya. karena iya, karena di startup jadi kita didorong untuk kayak berinovasi terus karena supaya perusahaannya berkembang terus kan nih. Betul, Tapi betul. sedihnya waktu bulan Maret kemarin karena ada pandemi ini, jadi aku terpaksa di bulan April, pertengahan April aku harus di layoff gitu. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi memang pandemi ini punya impact yang luar biasa besar terhadap dunia tourism ya, Kono. Iya, Kono yang tadinya lagi happy banget sedang belajar di dunia startup dan very fun dan semua timnya sangat oke. Mau nggak mau bulan April Kono sudah di layoff karena masalah memang bisnisnya sedang low banget gitu. Nah, iya. tapi seorang Sabrina Kono itu tidak tinggal diam loh. Setelah dia di layoff, ternyata muncul passion pertamanya dia, yaitu kembali membuat produk. Nah, ini yang seru dan ditunggu-tunggu nih. Kono, pada saat kamu terus di layoff, berapa lama Kono butuh waktu untuk tiba-tiba udah muncul dengan brand baru, kemasannya kece banget, rasanya enak banget, itu berapa lama kamu dari proses di layoff sampai kamu bisa, pasti logonya bikin sendiri ya? Iya. Keren, soalnya Ai suka banget. Dan Iya. kardusnya pun Ai kemasannya sangat sangat apa ya, aman, lalu dia di wrapnya 2 kali. Dan berapa lama kamu transisi dari di layoff sampai kamu eh, bisa bikin, oh oke, aku langsung deh bikin produk gitu. Jadi aku itu tipe orang yang kalau misalkan kemarin tuh kayak kemarin aku kena layoff itu aku pas tahu aku nangis dulu Miss pertamanya karena Iya, aduh pasti ya. masa sih aku ini kerjaan pertama aku baru 6 bulan terus aku harus di layoff itu aku nangis tapi aku nangis tuh kayak malam doang terus besokannya aku udah kayak biasa aja karena aku mikirnya ya emang udah jalannya karena ya emang lagi pandemi pasti bakal kejadian. Sometimes it happen gitu kan terus aku mikir aku ngapain ya masa di rumah gak ada kerjaan terus aku juga nggak mungkin cari kerjaan baru sekarang karena posisinya lagi kayak gini terus industri perhotelan juga nggak mungkin dia bakal nge-hire orang baru jadi aku Betul. waktu itu iseng iseng doang sih Miss jadi tuh aku kayak aku kan bisa bikin brownies terus kayak aku dari dulu tuh suka bikin brownies jadi aku nanya di Insta Story kalau aku bikin PO skutel atau brownies ada yang mau nggak terus ada temen aku yang mau jadi aku pertamanya emang jual ke temen aku dulu terus minta testimoninya mereka kan terus mereka pada suka berarti dari komen mereka aku bilang kayak kayaknya berarti kalau untuk dijadiin bisnis itu bisa karena dari komen-komen mereka tuh positif gitu dan ada komen negatif pun tapi itu untuk memperbaiki aku gitu jadi aku iseng deh bikin logo karena dulu itu packagingnya cuman kayak kardus-kardus yang ada sisaan di rumah doang aku kirim ke temen aku. Awalnya ya. Iya, Terus terus aku diseriusin tuh mikir, sampai logo dan packagingnya dipikirin tuh sama sama Kono akhirnya.
Iya, jadi pertamanya aku belajar. Pertamanya aku tuh belum pernah pakai Corel Draw waktu itu, Miss. Terus aku iseng karena di komputer papaku ada Corel Draw, ya udah iseng bikin terus kayaknya bagus juga. Ya, jadi kalau aku tuh tipe orang yang kayak ini kayak bagus ya udah terusin terus gitu. Jadi kayak terus keterusan. Jadi kayak aku sampai beli kardus, beli desain logonya, terus desain atasnya kayak gitu. Luar biasa. Nah, ini semua dosen-dosennya udah pada nonton nih. Ada Serdowas, Seryaya, lalu ada Miss Wiwin, ada Ser Sandi, ada Chef Stella, Chef Budi, semua nontonin Kono nih. Nah, Kono, pada saat kamu itu, oke, kita PO deh, gue nggak mau diem-diem di rumah, kita bikin PO. Itu kenapa bisa muncul seperti itu? Karena seorang Kono memang selalu punya backup plan ya. Jadi begitu ada masalah, dia langsung ya wajar, sangat wajar untuk menangis semalam ya, tapi setelah itu langsung besoknya, oke deh gue tanya dulu di Instagram, ada yang mau nggak sih nyobain dengan yang seadanya dulu, ternyata Kono bisa bangkit dan akhirnya sekarang punya brand logo baru. Nah, kalau yang tadi nonton di IG story saya, nih fotonya persis seperti ini. Ini adalah yang tinggal setengah box tadi. Cepet banget. Ini enak banget. Jadi saya pesennya kemarin brownies yang almond ya, Kono. Iya, almond. Nah, yes. Dan browniesnya ini yang saya suka dari Kono adalah Kono udah bantuin kita untuk potongin yang sangat familiar untuk ukuran kita makan. Biasanya kan banyak sekali produk yang lain itu yang nggak dipotong-potong, Kono. Boleh cerita nggak? Langsung Bu Lili, aduh Yam kayaknya Bu Lili hari ini ke kantor nggak? Aku bawain deh, tapi potongan-potongan separuh dari yang aku punya. Ini our vice rector pengen juga nyoba. Kono, kenapa bisa punya ide langsung dipotongin kotak-kotak seperti ini? Jadi aku mikirnya kalau gede gitu, aku ngeliatnya kurang estetik kali ya, Miss. Karena aku orang desain, jadi kalau aku ngeliat barang tuh kayak, aku mau tampilannya secantik mungkin gitu. Terus aku mikirnya juga kalau misalkan udah dipotong-potong, nanti orangnya itu yang makan nggak ribet lagi untuk motong, karena motong brownies susah-susah gampang kan, karena ada toppingnya takut jatuh-jatuh gitu. Jadi aku udah rapihin, jadi nanti pas customer-nya beli itu tinggal nyaplok. Bener. Jadi biasanya ini sambil makan, sorry ya. Biasanya my husband itu kalau punya ada kiriman barang, itu pasti dia akan biarin sampai tunggu saya potongin. Tapi begitu browniesnya Kono datang, begitu dia buka, dia lihat udah kepotong semua, dia langsung makan dengan sangat mudah. Nah, nanti Bu Lili mau beli langsung, boleh Bu. IG-nya adalah Brownify. Boleh di-spelling nggak, Kono, IG-nya? Iya, Brownify, BROWNIEIFY. Nah, itu enak banget, tenang. Nanti yang di kampus akan saya bawakan. Abis IG live, saya langsung ke kantor, saya langsung bawakan ke ruang finance sama ke ruang HBP. Ini semua langsung ngiler gara-gara saya makan nih. Nah, Kono, pada saat kamu udah starting this new business nih, oh ya, sebentar saya keseretan nih. Ini juga produk dari adik kelasnya Kono nih. Mungkin Kono udah bisa pairing juga loh. Ternyata kalau diminum sama kopi susu atau kopi kayak begini juga enak banget. Iya, Miss. Jadi kalau brownies itu salah satu pairingan kopi. Karena kan brownies itu nggak terlalu manis, terus ada rasa coklatnya, dark coklat gitu. Jadi emang waktu di Starbucks tuh kalau aku coffee tasting emang suka dibandingnya pakai brownies. Betul. Karena dengan pakai brownies tuh lebih enak, kopinya lebih kerasa. Yes. Kayaknya kita bisa loh ini masukin. Coba ditawarin ke Starbucks punya supplier. Kan selama ini mereka punyanya cuman yang dark, atasnya ada coklatnya, belum ada yang almond kan? Iya, tapi kalau Starbucks dia itu gede, ngambil suppliernya itu bener-bener yang kayak udah pabrikan gitu, Miss. Karena dia kan distribute-nya bener-bener satu Indonesia kayaknya. Karena kan dia punya standar sendiri. Iya. Kalau untuk sebesar itu kayaknya belum sanggup sih, Miss. Karena kan benar-benar harus deliver ke satu Indonesia. Jadi sehari tuh bisa bikin ribuan gitu, Miss. Oh, oke. Karena ini masih sendirian ya. Kalau kata Ser Cahyadi, tumben banget nih. Miss Dea IG live sambil makan. Gak tahan aku, Mas. Dari tadi ya foto udah gini udah pengen makan. Tapi tungguin dulu. Nah,
si Browniefy ini apa ya? eh Makteh gitu, apa ya? Makteh tapi nggak enak. Jadi dia enak tapi nggak kemanisan. Dan ini saya pairing sama si Pagi. Krafein. Yes, saya pairing sama Krafein. Krafein ini adalah bikinannya anak angkatan 2017. Si Tandun Ah, sama 2018 si Natasha. Jadi ini barengan nih. Nanti teman-teman yang pengen datang ke IG-nya mereka, IG-nya ada di @sabrinakono, @browniefy, sama @krafein. Dan ini dua-duanya saya boleh jamin packagingnya kece banget. Dan tadi buat yang baru gabung, yang saya suka dari Sabrina Kono ini adalah si browniesnya udah dipotong-potong jadi porsi kita, sehingga pas udah datang kita nggak perlu lagi cari pisau dan segala macam, itu udah tertata dengan sangat rapi. Dan meskipun dikirimnya dari Bandung, tapi aman banget, packagingnya kece banget. Thank you Kono, karena itu packagingnya sama sekali nggak hancur gitu, karena memang benar-benar padat dan dibuatnya di iya. dalamnya juga ada plastiknya lagi, jadi very hygienic. Kata Pak Cahyadi, anak kita pada pinter-pinter ya, bisnisnya bener. Bener, sampai betul. Ada Pak Loka Hendra. Pak Loka Hendra, cobain dong, kita punya Browniefy. Nah, siapa tahu nanti Pak Loka Hendra bisa bawa Browniefy-nya ke uh, lini bisnisnya Pak Loka. Langsung kontak Pak Loka, ini ada Sabrina Kono, pemilik dari Browniefy. Nah, Kono, Ya, Miss. apa suka duka Kono? Pada dirinya kan cuman buka PO, siapa yang mau deh teman-teman dulu kamu cobain gitu. Sekarang kan udah jadi serius nih, udah punya packaging, udah punya branding, lalu Kono juga kerjakan semuanya sendiri. Apa suka duka kamu dalam memulai startup sendiri, Kono? Jadi pertamanya itu aku tuh dulu browniesnya nggak kayak gini, Miss. Brownies aku tuh dulu atasnya itu nggak shiny kayak yang sekarang. Jadi aku Oh, oke. eh, jadi itu aku nyari resep sampai berkali-kali tuh kayak aku cobain beberapa resep tuh nggak ada yang berhasil juga. Sampai aku kayak, aduh ini ya udah deh jualannya gini aja. Tapi dalam hati aku tuh kayak, sebenarnya aku nggak mau, aku maunya tuh atasnya shiny gitu karena lebih Belum puas bagus. ya? Iya, belum puas. Terus akhirnya kemarin aku tuh udah sampai nyobain apa karena telurnya dingin, aku udah taruh di luar tetap jadinya kayak gitu. Dari gulanya aku ganti sampai dari gula halus, terus ganti ke gula pasir, tetap gak bisa juga. Terus akhirnya kemarin baru berhasil tuh, Miss. Jadi kayak beberapa 2 minggu yang lalu deh aku baru nemu tuh akhirnya resepnya. Jadi tuh masalahnya cuma satu, Miss, di telurnya doang. Jadi telurnya itu aku biasa kan keluarin, tapi dia itu belum di suhu ruangan karena biasanya aku keluarin tuh kayak cuma sejam 2 jam. Tapi ternyata itu telur itu harus kayak beberapa jam dia baru dalamnya itu ke suhu normal. Makanya waktu itu aku Oh, coba wow. aku kukus sebentar gitu supaya dia dalamnya nggak dingin. Terus aku coba kayak gitu dan berhasil. Jadi kayak pas berhasilnya itu rasanya seneng banget sih karena akhirnya kayak ada achievement gitu karena sebelum-sebelumnya nggak ada bedanya gitu yang aku bikin kan. Terus akhirnya Wah. ada keluar shiny-nya itu aku kayak aduh akhirnya berhasil gitu setelah beberapa lama aku coba nggak berhasil. Wah, itu kalau boleh tahu tuh, gak berhasilnya resep tuh sampai berapa kali, Kono? Kayak 10 kali ada deh, Miss. Jadi kayak 10 brownies tuh nggak shiny gitu. Wah, Aku sampai kayak aku kan bikin nih brownies terus nggak berhasil kan. Jadi aku nggak jual dong. Jadi kayaknya sampai keluarga aku itu kayak udah enak sama brownies. iya, karena dari 10 resep atau lebih yang udah dicoba sama Kono, itu kan kalau nggak berhasil, akhirnya sama dia nggak dijual. Jadi yang Iya. makan, jadi yang makan keluarga. Ngomong-ngomong nih, Iya. dosen-dosennya pada bilang nih, nggak apa kalau kalau gagal resep, asal Kono yang bikin, tetap kita mau. Nah, nah, Kono, ini kamu kan di proses product developnya benar-benar sendiri, cari tahu, mengulik, dan membuat formula sendiri, bikin desain sendiri, bikin packaging sendiri, sampai akhirnya memasarkan dan pengiriman juga benar-benar seorang diri, single fighter for everything. Iya, Miss. Luar Karena biasa. aku pertama di awalnya emang karena iseng pertama yang PO itu sih, Miss. Jadi aku kayak nggak rencana untuk bikin sampai kayak gini. Terus
aku sekarang bikin kayak gini pun aku kayak karena aku masih sanggup, jadi aku pikir ya udah aku dulu gitu. Terus nanti kalau misalkan aku udah dapat pekerjaan pun nantinya aku tetap bakal jalanin ini sampai uh, dia besar, terus aku baru fokusin kayak perbanyak gitu. Kalau untuk sekarang aku emang masih single fighter, cuman nanti kalau misalkan banyak PO-PO-nya, aku masih ada mami aku sih yang bantuin. Dia masih sanggup bantuin. Jadi kalau misalkan aku sampai mami aku udah nggak sanggup, baru kayaknya Miss mulai lagi. Jadi ini berdua mami ya. Nah, Iya. ini kalau kita lihat ya teman-teman, saya sangat waktu saya ngobrol sama Kono, terus berarti Kono ngeluarin, ya Miss sekarang aku punya Browniefy, langsung tembak aja. Kono mau nggak IG live sama saya? Kenapa? Karena seorang anak muda ya, kan ini banyak banget nih kalau saya ngadepin banyak orang gitu ya, dari riset saya yang kemarin juga Kono, banyak juga orang yang terus mengeluh gitu, mengeluhkan mengenai ya bisnis saya stuck, saya nggak bisa, saya udah di layoff dari pekerjaan, saya dirumahkan dan segala macam. Tapi saya juga melihat banyak sekali teman-teman kita yang masih muda, yang masih bahkan yang udah berumur pun itu semuanya masih bisa membuat produk ini baru yang akhirnya saya ada satu teman lagi di Bali gitu ya. Tadinya bikin cuman kayak 10 kotak kayak ketan pulut gitu. Sekarang bikinnya udah kayak wajan-wajan gitu. Nah, itu yang membuat seseorang itu bisa bangkit adalah di saat dia dicoba seperti ini. Kayak tadi Kono bilang, bukan berarti Kono nggak sedih loh teman-teman. Kono ini juga menangis, tapi juga setelah satu malam dia langsung punya kepercayaan diri bahwa oke, I can do something. Disitulah Kono muncul dengan Browniefy. Dan dari percobaan awal PO-PO yang cuma sama temen, sekarang akhirnya dia bikin packaging sendiri, bikin logo sendiri. Bahkan yang saya lebih cinta lagi sama Browniefy adalah dia memikirkan supaya kan customer saya itu gampang, gimana ya? Memang ada brownies yang jualannya dikasih pisau. Tapi ya sekali lagi kalau pembelinya seperti tadi kayak suami saya, ada pisau pun dia menunggu istrinya untuk memotong kan. Nah, tapi kemarin waktu Browniefy datang, dia langsung lihat, dia buka, dia langsung makan. Kenapa? Karena Kono udah pikirin, pada saat barang ini datang, bisa jadi di kantor yang nggak ada pisau, mungkin ya Kono udah pikirin, Iya. oke, porsi manusia makan brownies itu segini, dan itu ditempa oleh pengalaman Kono pada saat dia internship maupun dia part-time selama 4 tahun dia kuliah. Jadi, bagaimana seorang Kono memikirkan sebuah produk itu dari hulu ke hilir, dari pengalamannya dia. Nah, betul Mas saya, antara romantis sama manja beda tipis Mas saya. Nah, Kono itu mau going extra miles untuk melakukan, sulit nggak buat seorang Kono pekerjaannya, dia harus menyiapkan dari awal sampai akhir, itu ya nggak gampang gitu. Tapi dia memikirkan, oke, gua mau deh menambah ekstra pekerjaan gua untuk memotong dengan bagus supaya orang yang datang juga bisa langsung makan dari Browniefy yang saya kirim. Nah, Kono, di 5 menit terakhir kita nih, kalau Kono boleh eh, sudah men-sharing mengenai value of your life gitu. Tadi Kono cerita bahwa saya mau tetap belajar terus, lalu orang harus punya backup plan. Ada nggak tips dan trik seorang Sabrina Kono untuk adik-adik kelas atau untuk teman-teman yang saat ini mengalami kondisi yang serupa, yaitu ada dalam masa pandemi, tapi bisa bangkit dan bisa membuat sebuah produk baru seperti seorang Sabrina Kono. Ada tips and tricks khusus nggak, Kono? Jadi kalau aku sih ngerasanya walaupun kayak misalkan walaupun aku dipecat, walaupun aku belum dapat kerjaan, cuman dunia itu nggak berhenti berputar, dia jalan terus dan kayak kita tuh nggak boleh stop karena kita dipecat, tapi kita tetap kok boleh untuk bersedih kayak mungkin kalau aku cuman butuh waktu semalam, mungkin orang lain butuh waktu seminggu atau sebulan, tapi jangan larut di kesedihan itu, kita tetap harus mikir ke depannya karena kita setahun kemudian pun kita tetap bakal harus hidup, kita tetap harus jalan kehidupan, nggak bisa berhenti di situ aja. Jadi itu sih yang membuat aku kayak aku harus bikin apa nih, aku harus ngapain nih, kayak itu yang membuat aku berpikir seperti itu karena aku mikir kalau misalkan aku nggak punya duit, aku nggak
punya apa-apa, aku homeless pun, orang lain tuh nggak akan mikirin kita. Kita harus kita sendiri yang punya tekad, baru kita bisa maju. Karena orang lain itu nggak bisa terus mendorong kita. Kita harus tetap didorong. Kita harus tetap mendorong diri kita sendiri untuk maju sendiri. Wow, bener Mas Yaya. Aku juga merinding nih dengerin Kono. Poin yang saya paling suka dari seorang Sabrina Kono adalah dunia itu nggak berhenti berputar. Dan tadi poin yang kedua nih, boleh bersedih sesuai porsi masing-masing ya Kono. Jadi Iya. Kono tidak bilang bahwa kita harus langsung berpikir positif. Enggak, it's okay to be sad, it's okay not to be okay. Tapi setelah itu jangan larut gitu. Setelah kita cukup bersedih, buat Kono memang mungkin cuma sehari, buat saya mungkin seminggu, buat orang lain mungkin sebulan. Tapi kan kita nggak bisa terus sedih dan mengeluh karena kita nggak akan kemana-mana. Dari seorang Kono kita belajar setelah jangan larut, kita akhirnya harus sadar bahwa kita tetap harus hidup dan jalani kehidupan. Dan harus kita sadari bahwa kita harus punya tekad dan yang bisa mendorong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Luar biasa Kono. Thank you so much Kono untuk sudah mau IG Live dengan saya hari ini. Dan ini saya bawa lagi ke sini karena saya mau menghabiskan di sisa waktu saya bersama Sabrina Kono. Jangan lupa IG Live-nya adalah IG-nya adalah Sabrina Kono @Brownify, dan kalau mau di pairing kita bisa pairing juga dengan Krafein @Krafein yang dimiliki oleh anak-anak kita yang sedang kuliah, dan yang ini dimiliki oleh alumni kita Sabrina Kono. So Kono, thank you so much. Sukses terus buat brownies-nya. Jangan kaget ya, nanti semua dosennya pasti bakal langsung pesen dari Kono. Dan I love you so much. Thank you. Terus maju ya Kono. Aku punya. Yes. Aku bikin ini, Miss. Aku bikin filter baru. Bentar, apa tuh filternya? Filternya aku kirim ke Miss deh. Jadi aku belajar bikin filter gitu, filter brownies gitu, Miss. Wah, boleh langsung kirim ke saya dan saya akan langsung pasang filter brownies Kono hari ini. Oke, Miss. Thank you, Miss. Thank you Kono, I love you. Thank you. Sukses terus Brownify. Thank you. See you ya. Bye-bye. Salam buat papa mama ya. See you. Ya. Dadah.